Siapa dulu Ami? Bentar dulu Pak, kita karena saya kasihkan teman-teman saya tuh yang lidahnya udah gatel-gatel Pak, biar meluruskan Bapak dalam pertama logika berpikir Bapak itu udah salah banget. Biarkan dulu Madisa menjawab ya Pak, banyak poin yang harus dibahas. Silakan Ami. Uni sayang, Uni sebentar. Saya izin Parkun mau masak, maaf. Boleh sayang, boleh cintaku, darling. Silakan Ami. Tadi rasanya banyak banget sampai lupa. Jadi banyak. Banyak banget rasanya mau dijawab sampai lupa kata Mi. Nah, yang kami ingat aja. Wewenang membukukan Al-Qur'an. Terus kemudian apa namanya? Kenapa kok Al-Qur'an bahasa Arab sementara kan nabi-nabi kemarin kan itu adalah berbahasa Ibrani gitu. Itu jawaban yang tepat banget Bang Ben tadi. Udah nggak ada lagi jawaban lebih tepat dari itu ya kalau untuk kenapa pakai bahasa Arab. Nah, yang tentang di mute dulu El. Tentang yang sebelumnya, siapa yang punya wewenang? Siapa yang pertama kali punya wewenang menyuruh untuk mencatat? Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah punya wewenang untuk mencatat. Nah, kalau standarisasi kemudian wewenang untuk menjadikan satu mushaf dikumpulkan, pengumpulan mushaf itu zaman Abu Bakar sudah dikumpulkan. Akan dikhawatirkan ini mushaf-mushafnya hilang atau gimana. Karena memang latar belakangnya juga di latar belakangnya. Di mute dulu, El. Banyaknya orang Islam yang meninggal pada perang Yamamah. Nah, dikhawatirkan kalau misalnya para hafiz ini meninggal, nanti nggak banyak lagi gitu yang menghafal Al-Quran. Nanti takut salah-salah. Nah, sebegitunya loh Pak penjagaan Al-Quran. Kemudian pada masa Abu Bakar ini dikumpulin mushaf, tapi dikumpulin saja mushaf, jadi kayak pengumpulan mushaf saja, jadi nggak berurutan gitu ya, dikumpulin aja bahwa ini benar-benar teks aslinya Al-Quran gitu kan. Nah kemudian pada masa Utsman itu juga ada lagi dikumpulin lagi di sahabat-sahabat Nabi yang menghafal Al-Quran, kemudian yang menulis Al-Quran pada masa Nabi Muhammad hidup itu dikumpulin sama Utsman, disuruh lagi menyalin ayat-ayat Al-Quran atau dijadiin mushaf. Nah, yang itu pada masa Utsman, dan pada periode-periode berikutnya, kemudian perkembangan bahasa itu kan berkembang. Lafaz Al-Quran ini tidak berubah, akan tetapi tulisannya saja Pak yang berubah, dan itu tidak mengganggu apa-apa kalau wewenang sudah terjawab ya. Nah, tapi Kade Uniriva di sini saya mau menjelaskan dari paparan Pak Julius tadi, saya takut bahwa Pak Julius itu beranggapan bahwa Al-Quran adalah definisi Al-Quran menurut kita adalah tulisan yang ditulis. Benar, tulisan yang ditulis itu adalah Al-Quran. Akan tetapi yang namanya Al-Quran, bahwa saya berbicara qul huwallahu ahad tanpa tulisan, saya hanya mengucapkan qul huwallahu ahad tanpa membaca dari hafalan saya, bahkan even qul huwallahu ahad itu saja adalah Al-Quran. Nah, itu definisi Al-Quran, itu adalah kalamullah. Jadi Al-Quran itu definisi Al-Quran tidak terbatas sesuatu yang dituliskan di mushaf ataupun di kertas. Nah, itu yang benar-benar harus Bapak pahami. Jadi kalau misalnya Bapak mengatakan bahwa Al-Quran ada intervensi manusia di dalamnya, penjagaannya betul Pak, penjagaannya ada yang menghafalnya, ada yang menulisnya, kemudian penulisnya tulisannya mengalami perkembangan, tulisan ya mengalami perkembangan dengan lafaz yang sama. Nah kemudian takut-takutnya lagi ini Bapak mengira bahwa itu kan pertama di masa sekarang kan jelas bahwa sudah ada tulisan, sudah ada nikut itu titik ya Kade ya, sudah ada harokat. Kemudian bagaimana di zaman dulu? Zaman dulu setelah Nabi Muhammad meninggal pun itu tuh nggak berhenti Pak. Menghafal Al-Quran tuh nggak pernah berhenti sampai hari ini. Itu tuh menarik. Ya coba langsung poinnya Ami, penjelasannya secara poin gitu. Iya, penjelasan Ami ya kayak gitu bahwa ketika saya membacakan satu ayat tanpa melihat mushaf berdasarkan itu tetap Al-Quran gitu, oke. Al-Quran itu tetap kalam. Saya kayaknya udah berulang-ulang ya kita penekanan ya. Ya, oke. Terima Pak Dani silakan Pak Dani. Sebentar. Tapi itu penting
tadi bahwa seakan-akan tamat penghafal Al-Quran itu ada masa berhentinya gitu, nggak ada. Kita udah lari dari topik sebenarnya ini, tapi nggak apa-apa. Ini edukasi juga. Ini karena memang bapaknya nanya kan, karena memang ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuman saya rasa udah berulang-ulang ya, udah clear banget gitu ya. Kalau Pak Julius nggak mengerti, kayaknya bapak harus belajar lagi sastra deh. Enggak, Pak dan itu Kak De di sini, Pak Julius ini tuh memang background keilmuan. Sebentar ya Pak, memang saya ketangkap bahwa saya juga berhadapan dengan orang-orang yang orang-orang yang belajar di luar walaupun orang Islam memang suka sekali menyaksikan hal yang seperti ini karena tradisi keilmuan seperti yang kata Kak Lona ya, tadi. Langsung aja maksudnya nggak usah dibahas, langsung aja ke poin Pak Yulis karena nanti saya kasih Pak Dani juga ngomong gitu. Biar nggak terlalu panjang maksud Uni gitu. Jadi langsung poinnya. Bentar Pak, jangan dulu Pak, karena Pak Dani juga mau bicara, karena Pak Dani belum dari tadi naik, belum ada. Yang utama tadi bahwa Al-Quran itu tidak mesti sesuatu yang ditulis. Nah, takutnya Bapak menganggap bahwa harus ditulis itulah Al-Quran, bukan bahwa saya berbicara qul huwallahu ahad itu juga Al-Quran, itu Al-Quran. Ya, oke. Nah, Pak Yulis saya rasa paham ya. Kalau nggak paham nanti diulangi lagi sama Ami. 5 kali diulang juga nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan Bapak paham. Oke, silakan Pak Dani. Yang akhirnya membantah statement Bapak bahwa penulisan Al-Quran, perkembangan bahasa penulisan Al-Quran itu kemudian Al-Quran itu ada intervensi tangan manusia di sana karena perkembangan bahasa salah. Karena Al-Quran itu bukan sesuatu yang ditulis, bukan sebatas sesuatu yang ditulis. Nah, itu dia. Oke, Pak Dani, silakan Pak Dani. Ya, terima kasih. Kalau saya kan berdasarkan konservatif, saya kan produk konservatif ini Uni. Jadi kalau kita berbicara tentang membawa ini baru ya Pak, maksudnya jangan lari dari topik, maksudnya tanggapi Pak Juliusnya, strike to the point biar kita kebagian, karena Pak Ferry juga belum ngomong. Saya berusaha untuk membagi waktu gitu. Karena kita terlalu banyak Muslim, sebenarnya nggak imbang karena kita terlalu banyak. Mungkin Pak Dani silakan, langsung strike to the point aja. Terima kasih Umi. Jadi manusia itu kan ucapan dulu, setelah ucapan ataupun yang dikatakan pelafalan. Setelah ada pelafalan, kemudian baru nurun kepada tulisan ataupun kaligrafi. Dan Al-Quran itu bukanlah tulisan, tetapi dia adalah berbentuk pelafalan. Oke, sama saja dengan penjawaban kita tadi. Sama. Maksudnya kalau ada yang beda gitu Pak Dani, biar kita nggak mengulang gitu loh. Ya, hanya mempertegas saja. Kalau ditanyakan kapan terjadinya penulisan kitab suci, itu dilakukan pada zaman Umar bin Abdul Aziz yang memberikan tanda bacaan. Oke, tanda bacaan ikut ya. Umar bin Abdul Aziz itu di Hijaz juga. Cicitnya Umar bin Khattab itu. Iya, cicitnya Umar bin Khattab. Pembuatan harokat ya. Iya, itu Umar Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari dinasti Umayyah. Abdul Aziz. Oke. Iya. Nah, itu yang pertama kali melakukan itu menjawab pertanyaan dari Pak. Ataupun kaligrafi. Makanya kaligrafi itu berbeda. Makanya saya tegaskan tadi, tulisan bukanlah merupakan Al-Quran. Ya, sama seperti Ami Ami tadi. Makanya Al-Quran dengan kitab suci Al-Quran itu beda. Kitab suci Al-Quran itu berbentuk tulisan dan selalu diperbaharui tentang tulisan, tetapi pelafalannya tetap. Terima kasih. Oke. Ya, itu nanti kita masuk ke tentang lajnah lah, tentang jazm rasem lah, itu nanti terlalu panjang ya. Saya minta kalau memang untuk lebih spesifiknya Bapak pelajari dulu buku-buku, kan Bapak sastra tuh, harusnya sepertinya saya rasa Pak Yulis paham ini. Oke, kira aja ya. Saya mau lempar ke Pak. Disampaikan oleh Mbak Ami sama Pak Dani. Jadi Pak, yang disebut Quran itu apa yang dilafazkan, entah dari ingatan, entah dari teks, entah dari apapun. Tapi Quran itu apa yang dilafazkan, yang keluar dalam Arabiknya, itulah Quran. Udah 3 kali ditekankan ya Pak Julius ya. 3 kali Ami sudah tekankan, si Pak Dani sudah, Bang Ben pun sudah. Jadi saya tidak perlu menambahi lagi. Saya rasa sudah, kita udah berulang-ulang menekankan hal yang sama bahkan. Oke, Pak Julius, mungkin saya serahkan ke Pak Ferry dulu karena dari tadi Pak Ferry ini kita lagi nggak kajian ya, kita lagi nggak di kuliah ya, kita lagi diskusi soalnya ya.
Pak Ferry, Pak Yulis, mohon maaf ya, kalau mau ingin lebih komprehensif atau sistematis atau lebih dalam, masuk fakultas atau di pesantren aja, karena ini bukan kajian, kita lagi diskusi gitu. Oke, saya kasih ke Pak Ferry. Pak Ferry silakan ajukan pertanyaan. Oke, terima kasih. Saya sebetulnya mau tanyakan apa manfaat daripada Al-Quran sendiri. Karena dalam Alkitab kami kan, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, ya, segala tulisan yang diilhamkan 2 Timotius 3 ayat 16 tadi. 3 tadi. Kan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik orang dalam kebenaran, dan untuk memperbaiki kelakuan. Kalau saya tanyakan bagaimana dengan Al-Quran? Apakah Al-Quran mempunyai fungsi itu? Kalau misalnya Al-Quran itu mempunyai fungsi itu, coba Anda tolong baca di Quran surah 5 ayat 64. Bacakan firman-Nya. Di sana dikatakan begini, dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Nah, apakah ini ukuran ini dimaksudkan untuk menambah kekafiran, untuk menambah kedurhakaan? Beda dengan Alkitab kan? Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bagaimana pendapat Anda dengan ayat ini? Baik. Udah jangan diulangi, kita berusaha untuk meminimalisir kosakata biar kita dapat waktu bicara semua. Oke, saya jawab langsung saja ya. Saya salah satu akan membawakan salah satu nama Al-Quran ada Al-Huda, petunjuk, menjadi petunjuk bagaimana kekuasaan Allah itu terhadap orang-orang ingkar. Salah satunya yaitu tadi yang Anda bacakan tadi, Allah benar-benar meliputi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, Allah yang meliputi. Itu petunjuk bagi kami bahwa kalau seandainya jadi kayak Pak Ferry jadi ingkar ya, maka diutus setan diberikan permusuhan itu hikmahnya bagi kami. Nah, saya akan mohon maaf nih Pak ya, ketika dia katakan bahwa kitabnya itu memberikan pengajaran, justru kalau kita lihat banyak sekali pengajaran yang sangat mengerikan dalam kitab Anda. Seperti Tuhan Anda dalam Samuel pasal 12 ayat 11 itu, ya, 2 Samuel 12 ayat 11, Tuhan memberikan istri orang kepada orang lain tuh Pak. Pengajaran apa tuh yang bisa ditangkap? By the way, Anda lupa mungkin membaca fungsi kitab Anda dalam Galatia pasal 3 ayat 10, Pak Ferry. Ini fungsi kitab Anda nih yang sangat jelas banget ya. Taurat itu menjadi asbab orang mengenal dosa Pak, kata Paulus loh Pak ya. Ini yang sangat tragis nih ini Pak, fungsi kitab Anda nih. Menurut Paulus ya, tadi Anda kan bawa Galatia tuh, saya juga bawa Galatia. Jadi Anda harus mengimani ya, karena saya akan membuktikan Anda mengimani atau tidak nih ya. Anda percaya nggak sih sama perkataan Paulus? Nah, ini saya akan buktikan di sini. Galatia pasal 3 ayat 10. Ini Pak, kitab suci itu gunanya begini Pak, menurut Paulus Pak. Nih, ngeri loh Pak. Nah, gini Pak, kitab suci yang bernama Taurat itu Pak diberikan kepada Bani Israel. Apa akhirnya manfaatnya buat Bani Israel? Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk Pak. Lah Pak, katanya kitab suci buat pengajaran, tapi enggak Pak. Setiap orang yang menjalankan Taurat itu justru berada di bawah kutuk. Gimana dong? Ini Pak. Nah, itu satu. Ya, satu lagi. Nah, yang kedua ini Pak. Nih Pak, minta ya. Nih, ntar ya. Ntar sabar ya Pak Ferry. Nih, ini nih. Ini yang sangat mengerikan sih ini sih. Yang tadi tuh ya mengerikan juga sih. Ini Pak yang paling mengerikan tuh ini Pak. Ini paling Galatia pasal 3 ayat 22 nih. Ini yang paling mengerikan nih. Galatia pasal ketiga ayat 22 nih. Ini Pak fungsinya kitab Anda Pak, menurut Paulus lagi loh ya Pak. Nih Pak, nih ada 22 nih. Nah, ini Pak, fungsi kitab suci Anda adalah, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Itu Pak gunanya kitab Anda. Kitab suci mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa Pak. Gimana dong? Tuh fungsinya kitab suci Anda tuh ngeri banget tuh Pak. Supaya karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Nah, jadi ketika kitab suci Zabur, kitab suci Taurat diberikan kepada orang Bani Israel, justru mengurung orang Israel dalam dosa Pak. Itu fungsinya Pak. Yang saya baca loh ya, tapi pemahamannya tentu Anda nanti berhak jelaskan.
Ya Pak Peri ya. Nah, Saya tanggapi. kalau Anda entar belum. Kalau saya tentang ayat ini tadi ya. Tidak ada perintah bahwa kami harus melakukan tindakan keji. Justru petunjuknya adalah Allah menunjukkan bagaimana kelanjutan dari orang-orang yang ingkar kepada Allah dan kelanjutan bagi orang-orang yang tidak ingkar kepada Allah. Oke, saya serahkan lagi jawabannya kepada teman-teman Muslim ya. Boleh saya tanggapi? Oke, silakan langsung tanggapi aja nggak Oke. apa-apa. Nanti tanggapan Jadi itu begini. ditanggapi lagi sama yang Muslim. Jadi hukum Taurat itu hanya sebagai cermin. Ketika orang berbuat dosa, ya, ketika orang Katanya berbuat tadi dosa, untuk pengajaran, sekarang hanya untuk cermin. sebentar. Gimana sih? Ya, kita berbuat dosa, kita tahu bahwa kita sudah berbuat dosa, ya. Jadi bukan Emang ada gitu Pak, orang yang dia berbuat dosa gitu, tapi dia tidak tahu, tapi dikenai juga dosanya. Bagaimana kita mengetahui kejam kali Tuhan berbuat Anda ya. dosa, bagaimana kita tahu kita berbuat dosa? Tentunya melalui hukum. Kalau tidak ada hukum, kita pasti tidak dikenai hukuman. Karena apa? Tidak ada hukum, tidak mengetahui hukum. Tetapi bukan seperti kalau di dalam Al-Quran Anda dikatakan di sini, Al-Quran yang diturunkan kepadamu itu dari Tuhan itu pasti akan menambah. Ya, akan menambah kedurhakaan dan kekafiran. Karena baca Al-Quran saya menambah kan kekafiran Anda kan betul kan Al-Quran bilang? Al-Quran diturunkan. Iya, buktinya kan Anda sudah tunjukin ini ketika Anda baca Al-Quran saya menambah kekafiran Anda kepada dan kekafiran. Iya betul. Saya tidak bantah betul. Sebetulnya itu apa? Merubah kita supaya kita berbuat baik. Kok malah sebaliknya? Membuat kita kedurhaka. Gimana sih? Iya. Gini Ya kan? Pak Ferry, tadi kan Anda baca. Konteks saya itu untuk siapa? Untuk orang yang baik-baik saja, orang beriman, atau untuk orang kufar atau orang yang apa? Ya, kayak Bapak ini. Al-Quran. Iya, gini loh Pak. Kalau seandainya gara-gara Al-Quran tadinya orang baik menjadi ingkar, itu baru aneh Pak kitab suci. Tapi kalau kayak Bapak nih ya, Bapak baca Al-Quran itu justru menambahkan kekafiran bagi Bapak. Ketika Anda membaca, Anda pelintir, Anda tambah kafir. Berarti dibuktikan, dan saya tidak bantah itu benar. Ini buktinya Anda. Oh, tidak seperti itu. Itu penafsiran Anda. Katanya. Itu saya melihat langsung bagaimana Anda bertambah kekafiran Anda ketika baca Al-Quran saya gitu loh. Kok Anda tolak? Pembuktiannya ada di depan mata saya ini. Ini Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Oke. Mereka sini siapa? Kita nggak suka dipelintir ya. Kalau saya tuh kalau baca disuruh perikop, saya baca perikop. Kita baca Gates 5 nomor 64 ya. Ini kan jelas sekali. Bentar, dan kita kami baca. timbulkan permusuhan Ya, dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Ya, dan bentar. Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan. Sabar, saya bacakan dulu ayatnya, jangan di-framing sendiri. Ini saya bacakan dulu. Sendiri, tetapi Al-Quran Anda sendiri. Saya baca dulu. Anda dari tadi nggak baca. Saya bahkan saya buka cam, saya tunjukkan ayatnya, baru saya tanyakan, nggak saya sendiri yang cor-cor bikin premis. Anda tidak bacakan ayatnya, kemudian Anda premiskan, maka saya yang bacakan di sini. Nah, saya baca di ayat ke-63-nya. Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Ini saya bertanya, mereka ini siapa, Pak? Justru itu. Makanya ini dengarkan saya nih di ayat ke-62-nya. Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka, di sini secara eksplisit dituliskan orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa. Permusuhan dan memakan yang haram. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Nah, mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Kemudian, dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang terbelenggu, dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka, Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambahkan kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Buat orang Yahudi dan orang Kristen seperti kalian, Al-Quran akan menambahkan kekafiran kalian. Dan itu sejalan dengan kitab Anda, di mana Yesus berkata, apa kata Yesus? Kepadamu, Dia berbicara dengan muridnya kepada orang lain. Yesus berbicara dengan bahasa perumpamaan. Lalu kata Yesus, kepadamu diberikan kerajaan surga, tapi kepada yang lain tidak. Karena nubuatan Nabi harus terpenuhi. Walaupun mata melihat, tapi mereka tidak akan menyaksikan. Kurang lebih seperti itu narasinya. Artinya, apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu juga diverifikasi dan diajarkan oleh Yesus. Yesus tidak menunjukkan semua orang kok. Makanya Dia pakai bahasa perumpamaan. Ketika orang sudah pergi, muridnya dihadapkan, baru dijelaskan perumpamaan itu. Karena apa? Dia juga tidak menginginkan semua orang sembuh. Nah, bahkan dalam kitab Anda, para nabi justru anehnya para nabi diletakkan mulut dusta, roh dusta di dalam mulutnya. Di dalam kitab Anda, orang-orang yang baik justru dijadikan jahat, para nabi dijadikan penjahat.
anak kecil itu sudah ditentukan jadi fasik dalam kandungan, dalam kitab Mazmur dituliskan. Nah, dalam Al-Quran, orang yang ingkar ya pasti akan bertambah-tambah keingkarannya. Kenapa? Contoh ini Anda membaca Al-Quran menambahkan keingkaran Anda. Inilah contohnya. Kebanyakan orang Kristen itu ketika membaca Al-Quran dengan pelintirannya akan menambahkan kedurhakannya kepada Allah. Ini dia buktinya, Pak Peri. Justru kalian menghujat orang-orang Yahudi. Coba Anda tunjukkan orang Yahudi memakan makanan haram. Justru Oke. Justru Anda bertanya ya. Baik, saya kasih. Siapa yang orang Yahudi itu makan makanan haram? Justru Al-Quran Anda yang mengatakan bahwa babi. Saya pakai dalil ya. Saya pakai dalil. Jika babi itu bisa dimakan jika dalam keadaan tidak ada makanan. Tolong dibaca ayatnya ya. Tolong jujur ya. Seperti itu. Saya akan membuktikan siapakah yang Bastian diam. Siapa yang mengimani kitab sucinya? Siapa yang mempelintir kitab sucinya? Mari Anda tolong dibaca ayat ini ya. Tolong dibaca ayat ini, Pak Ferry. Dibaca dengan lantang dan suara yang terbuka lebar. Baca, Pak. Baca. Baca, Anda baca saja. Nanti saya bacakan. Loh, ini kitab suci Anda loh. Saya mau membuktikan siapa sih yang beriman kepada kitab sucinya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Tuh yang menghujat orang Yahudi itu Tuhan Anda tuh. Jangan tuduh-tuduh Islam lah. Lalu Anda bilang siapa yang memberikan babi? Loh, kalian buktinya mengatakan Yahudi sebagai tidak menyembah Israel atau tapi justru mengatakan ya Israel. Ini kan lucu gitu loh. Kalian lah itu yang dimaksud Al-Quran itu yang memakan makanan haram itu. Kalian makan makanan yang haram setiap hari kok. Malah tanya sama kami. Di situ orang Yahudi. Apakah orang Yahudi makan makanan haram? Itu penafsiran kepada orang Anda tahu Paulusmu itu orang Yahudi bukan? Paulusmu orang Yahudi bukan? Orang Yahudi. Paulusmu orang Yahudi bukan? Orang Yahudi. Ya udah. Memang dia yang menghalalkan makan babi itu. Coba Anda juga baca di Al-Maidah 15. Al-Maidah. Wahai ahli kitab. Kalau Ferry ini debat kusir ini. Wahai ahli Alkitab. Peri, judul kita itu siapa yang mengimani kitab suci Peri? Anda sudah tidak mengimani kitab suci Anda. Dari isi kitab. Kembali ke tema berarti ya ini ya. Ya kembali ke tema. Oke, Ferry, Anda sudah keluar dari topik walaupun kami layani. Apakah mungkin Nabi yang buta huruf menasihati ahli kitab? Ini yang menjadi pertanyaan. Coba Anda bayangkan ini. Di dalam Al-Maidah ayat 15. Ya? Itu insuk loh. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu. Oke, buat teman-teman yang di YouTube, mohon maaf ya, saya ini dulu signalnya jelek banget. Apakah Muhammad itu paham tentang kitab sucinya orang Yahudi? Ini menjadi pertanyaan. Nggak relate dengan tema kita. Dari tadi kita udah biarkan kalian keluar topik loh, dan kita jawab itu dengan sabar dan entah apa Fer ini yang dibawa dia temanya apa. Lanjut Bang Ben. Nah, ini kan pertanyaannya sehubungan dengan apa? Manfaat atau fungsi dari kitab. Itu kan ada kaitannya, Mbak. Oke, boleh bicara. Bentar Pak Yul, bentar. Silakan dari Islam dulu Pak, biar dijawab dulu apa ini maksud sama Peri. Silakan, siapa yang mau menjawab tentang masalah buta huruf dan sebagainya. Saya nggak tahu Anda paham diksi Umi apa enggak, tapi satu yang saya bawa di Kisah Para Rasul pasal 4 nomor 13, di situ tertulis bahwasanya Yohanes dan Petrus itu seorang yang agramatoi kai idiotai. Agramato itu adalah illiterate, buta huruf. Kai idiotai dan idiot. Saya pakai original text. Jadi coba Anda pikir, bagaimana mungkin orang yang buta huruf dan idiot tiba-tiba dikatakan menulis surat dan menulis kitab segitu tebal. Inilah yang diragukan oleh para sekuler gitu loh. Tidak mungkin orang yang agramato kayak idiotai, orang yang illiterate, buta huruf dan idiot, terus diklaim menuliskan surat dan kitab yang segitu banyak. Ini saya cuma pakai perbandingan dari dari subhat yang Anda berikan loh ya. Lanjut tuh nih. Masalahnya begini Pak, coba Anda baca di Al-Maidah 15. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan.
apakah Muhammad paham tentang kitabnya orang Yahudi? Tunggu dulu, nggak bisa kayak gini diskusinya tuh. Pak Peri tuh loncat-loncat kodok tahu. Kita kasih kesempatan Pak Julius dulu. Entah apa substansinya juga ada ini. Kita udah jawab berkali-kali ya. Pak Peri nanti dulu lah, skip dulu Bang Ben, nggak usah dijawab karena nanti kita akan lari-lari. Pak Julius dulu. Back to topic ya. Kita sudah membuktikan ya siapa sih yang mengimani kitab sucinya, yang dengan benar-benar kita kasih kitabnya malah dia yang bantah sendiri. Kalau kita benar-benar, bahkan saya tidak menolak loh bahwa betul orang-orang Yahudi itu justru akan menambahkan kekafiran kepada mereka. Artinya saya terbukti mengimani kitab suci saya. Oke, Pak Yulis silakan. Dari tadi entah apa-apa aja, Peri. Tadi kan temanya tentang siapa yang imani kitab suci. Nah, dari diskusi tadi, secara keilmuan sastra itu ada yang namanya epistemologi. Epistemologi itu untuk melihat ini. Wah, blunder Bapak kalau bawa itu nanti ke kita serius. Ya, enggak, saya pastikan blunder nanti. Gak apa-apa sih, Kak. Saya malah suka ini. Tapi nggak apa-apa. Iya. Supaya kembali Tapi ke. Bapak harus siap ya dikomparasi apple to apple ya. Boleh. Siap. Ya. Artinya begini, bahwa kalau di dalam kitab suci orang Kristen mereka memahami bahwa Alkitab atau kitab suci itu ditulis oleh manusia atas ilham dari Tuhan, itu kan? Oke, saya mau pamit dulu ya, Mbak. Saya mau pamit dulu. Oke, Ferry. Silakan Pak Yulis. Thank you ya. Yang kedua, fondasinya tadi. Sementara saudara-saudara yang Muslim itu melihat bahwa Alkitab itu adalah revelian verbal yang tidak bisa diintervensi manusia. Karena tadi saya mau nanya apakah ada intervensi, kalau ada apa menangnya siapa, berarti kan silakan buktikan aja gitu. Murni. Iya, arti kesimpulannya adalah Al-Quran itu murni sabda dari Tuhan tanpa sementara Bible tidak. Kalau Bible ada intervensi ya. Nah sekarang kalau Bible ada. Nah, bagaimana itu kan ada nggak dua balik hal Pak, Bapak kita harus pisahkan dulu. Al-Quran tidak ada intervensi, Bible ada intervensi. Anda akui itu ya? Iya. Tadi kan ditulis oleh manusia. Ditulis oleh ya, manusia. bukan hanya ditulis Pak, pendapat manusia pun ada, seperti yang dibawa Ukti Lonaan dan kesalahan pun ada. Itu akui dulu hasil diskusi kita kan Anda bicarakan. Oke. Karena yang namanya tulisan manusia itu manusia masih, tetapi ilham intervensi. Ya. Intervensi ada ya, oke. Oke. Lalu sementara orang Muslim melihat Alkitab itu sesuatu yang tidak bisa salah. Secara bahkan mau ditulis itu Alkitab ini Al-Quran atau Alkitab nih? Al-Quran itu sesuatu yang tidak bisa salah. Bahkan ketika mau ditelusuri sejarah pun penyusunannya bagaimana menjadi sebuah kitab pun juga sama sekali tidak ada salah sedikit pun, oke kan? Ya silakan buktikan kalau ada salah itu. Itu bukan dogmatis Pak, tapi kita tunggu kalian buktikan. Poinnya bukan itu. Poinnya adalah ketika terjadi diskusi antara orang Kristen bagaimana dia memandang Alkitab dengan orang Islam bagaimana dia memandang Al-Quran. Kemudian orang Islam melihat Alkitab dari sudut pandang bagaimana dia memahami Al-Qur'annya, tidak akan ketemu. Nih, izin. Ini hal yang sudah saya sampaikan dari tadi. Saya tidak sedang memasukkan, tunggu yang lain dulu bentar. Pak Julius yang terhormat, dari tadi saya sudah membuat disclaimer. Kita sedang tidak memaksakan paradigma meletakkan standar kita untuk Bible kalian. Justru saya ingin kalian jujur standar Bible kalian. Dan justru Bapak yang dari tadi memasukkan paradigma seperti Bapak bilang ada kanon lah. Padahal kita tidak ada tuh kanon tuh. Nah, jadi gini Pak, izin Pak ya. Tadi itu saya kan mendapat satu diskusi ini. Saya rasa gini ya. Manfaatnya untuk saya. Pasti ada manfaatnya. Iya pasti saya. Harusnya ada gitu. Sudah tadi. Memberikan pencerahan untuk saya, memberikan pencerahan untuk saya. Artinya gini loh, Anda harus punya standar. Bentar, Anda kalau punya menilai, baik saya sebagai orang Kristen tidak bisa menilai Alkitab atau Al-Quran Anda dari sudut pandang bagaimana orang Kristen Katolik memahami Alkitabnya. Sama orang Islam juga tidak bisa melihat atau menilai. Ini Pak Julius izin. Saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Bentar. Ini kita sedang mau diskusi soal satu. Iya, enggak, bentar. Kita ini diskusi, Pak. Kita ini diskusi ya. Kita diskusi. Maka, siapa yang mengimani kitab suci? Ya masing-masing mengimani kitab suci. Nah, saya tadi membuktikan Pak. Poin bentar. Dengan pemahaman teologis kalau mungkin saya bentar dulu. Ya. Enggak, bentar. Saya kembalikan lagi deh. Koma saya jadi berantakan deh. Koma saya ini jadi berantakan. Tadi saya izinkan kalian mendefinisikan apa kitab suci dan apa mengimani kitab suci. Saya suruh kalian definisikan. Saya mau kalian itu sesuai tidak dengan definisi tadi. Nah, tadi bahkan ada pengajar kitab suci itu mengajarkan. Lalu saya juga bisa tunjukin, di dalam kitab sebelumnya tuh banyak sekali pengajaran dari Tuhan, bahkan Tuhan itu melakukan hal-hal yang sangat mengerikan itu.
Saya belum bawa ke ranah itu. Maksud saya adalah ketika saya membawa tema siapa yang mengimani kitab suci, saya ingin membuktikan benar nggak sih kalian itu ketika mengimani Taurat, Zabur, Injil sebagai firman Tuhan, kalian betul-betul mempercayai dia 100%, atau mana yang penting saja bagi kalian, yang lain kalian buang. Kalau kami keseluruhannya kami imani. Itu sebenarnya poin saya untuk diskusi kali ini sebenarnya dari tadi. Nah, Ketika saya menunjukkan kepada, bentar Pak, bentar. Saya membawakan beberapa dalil tadi, bahkan Uktilona pun membawa dalil. Kalian bilang tadi bahwa kitab kalian itu ilham dari Tuhan, ya kan? Sementara Paulus mengatakan ini bukan perkataan Tuhan, tapi perkataan dari manusia, dari dia sendiri. Lalu kalian mengatakan itulah namanya tetap ilham Tuhan. Artinya kalian membuktikan ketika tertulis di kitab kalian A, kalian tetap berpendapat B. Kalian bilang itu sudut pandang kalian, padahal itu tertulis nyata. Paulus mengatakan, bahkan Uktilona memberikan dua pembanding. Yang satu dia katakan, bukan, tidak, ini perkataan Tuhan, ini bukan menurut perkataan Tuhan. Tapi kalian katakan yang bukan perkataan Tuhan tetap Tuhan. Makanya kalian tidak mengimani perkataan Paulus. Itu yang ingin saya, goal saya malam ini sebenarnya. Dikit aja yang belum dipahami. Jadi Bapak, tentang bagaimana sejarah terjadinya Alkitab. Atau kita Gini, Bapak. kalau orang itu memahami sejarah bagaimana lanjut. sesungguhnya Alkitab menjadi satu buku, ya, bahwa dulu ketika Paulus menulis, dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan menjadi sebuah kitab suci. Pasti itu surat, menurut surat. Nah, Dari mana dasarnya Bapak bisa berpendapat seperti itu? Bapak tadi bawa epistemologi lah, ini dari mana Bapak tahu itu? Kalau Bapak mengatakan Paulus itu dia tidak akan tahu akan jadi kitab, itu dari mana itu sumbernya? Kalau diskusi tentang bagaimana tentang epistemologi, yang mempelajari tentang ilmu. Enggak, maksudnya kan saya Ilmu, berarti saya ilmu. paham. Mempelajari Saya tidak membahas batasan-batasan. epistemologinya. Ketika Bapak bawa-bawa ranah filosofi, keilmuan di sini segala macam. Ketika Bapak membuat sebuah argumentasi, sandarannya apa? Ketika Bapak bilang Paulus itu kan nggak tahu kalau dia akan jadi kitab. Dari mana Bapak tahu itu? Seolah-olah Bapak mengerti pikiran Paulus. Apa dasarnya itu? Nah, ketika dia menulis surat, apakah secara eksplisit dia mengatakan bahwa surat-surat itu akan menjadi kitab suci? Kan tidak. Surat-surat ini akan Ini dasarnya apa gitu? Omongan Bapak ini dasarnya apa? Pendapat pribadi atau dugaan-dugaan semata ini? Ini kan Udah. iya. Kalau misalnya orang Kristen, orang Katolik itu melihat sebuah kitab suci itu adalah sebuah tradisi lisan yang ditulis, kemudian dalam perjalanan waktu, kemudian disusun mana yang tidak, mana yang diterima, seperti itu kan bisa dilihat semuanya, bisa ditelusuri semuanya. Saya bisa nambahin dikit ya. Nah, artinya apa? Selesaikan dulu Bang Ben. Selesaikan. Yang sesuatu yang misalnya Dari tadi itu udah banyak dipotong ditulis- soalnya. memang ditulis oleh manusia dengan latar belakang sejarahnya, latar belakang sosiologisnya, latar belakang ilmu pengetahuan pada waktu itu. Tapi bagaimana dia cara mengimani Allah dalam sejarah keselamatan itu, nah itu kuncinya di awal tadi pernyataan saya. Alkitab itu adalah refleksi iman atas sejarah keselamatan dari Tuhan, dari Allah. Nah, refleksi, jadi kan refleksi. Jadi refleksi menulis, oh dulu ceritanya seperti itu, ditempatkan atau dinilai dengan standar, karena saya ngomong tadi cara pandang ilmu pengetahuan dari sudut pandang ilmu pengetahuan teologis Muslim, maka tidak akan ketemu gitu, tidak akan ketemu diskusi itu. Ya, Kita tidak sedang menemukan dua Bentar, sosok ini, saya yang berbeda benar, kan Bang Ben? benar. Bang Ben, tapi Bang Ben. tapi dalam perjalanan diskusi ini terjadi perdebatan, Mbak. Gini Pak, Perdebatan itu terjadi karena Anda membahas tentang Al-Quran loh Pak. Wajar kita debat. bentar. Itu loh. Diberi waktu untuk bertanya. Diberi waktu untuk bertanya. Apakah saya menyinggung Al-Quran? Yang kita debat adalah pemahaman Anda yang keliru gitu loh tentang Al-Quran. Itu aja kita debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh bicara? Untuk Aduh Pak memperjelas. Julius, gantian dong Pak. Gantian Saya dong itu Bang Ben. bertanya untuk memperjelas bagaimana umat Islam memahami Al-Qur'annya. Dan itu kan salah. Kita udah luruskan berkali-kali tadi Pak. Silakan Bang Saya Ben. nggak bisa bicara ini. Karena Bentar, itu saya tidak ada bicara. Dengerin Bapak, Silakan, Bang Ben. dari awal kita meminta Anda berdua waktu itu masih Pak Julius dengan Pak Ferry untuk mendeskripsikan dan mendefinisikan apa kitab suci menurut Anda. Dan ketika Pak Ferry mengatakan kitab suci ini diilhami oleh Roh Kudus, jadi nggak mungkin salah. Disitulah saya menunjukkan salah satu bukti. Jadi saya itu hanya mengikuti. Saya tidak menjengkali dengan jengkalan umat Islam. Saya tidak memaksakan parameter umat Islam kepada kitab suci Anda.
tapi saya mengikuti apa yang menjadi definisi kalian gitu loh. Karena itulah tadi muncul yang namanya, saya menunjukkan, Mbak Lona Ana menunjukkan dalil. Saya menunjukkan dalil ketika dikatakan bahwasanya ini kitab suci ini diilhami oleh Roh Kudus, jadi tidak mungkin salah. Disitulah kita tunjukkan kesalahannya. Ingat, kami tidak memaksakan parameter kita loh ke dalam Anda, karena kita mengikuti definisi yang Anda berikan. Lanjut. Berarti masih belum lengkap memahami bagaimana kata diilhami itu, ya. Diilhami. Jelaskan aja Pak, diilhami. Ya, diilhami itu bukan berarti apa namanya misalnya seorang orang tua meminta anak untuk mengejar satu persatu seperti itu, bukan, ya. Tetapi diilhami itu kata lainnya adalah inspirasi, berdasarkan inspirasi. Karena apa? Karena sekali lagi tulisan itu adalah refleksi atas dulu pernah mengalami seperti ini, bagaimana Allah berkarya, bagaimana Allah berbicara kepada Musa mengatakan ini, itu ditulis kembali. Yang nulis itu manusia, Pak. Nah, ketika dia menulis, kenapa diilhami? Diilhami itu adalah digerakkan, diinspirasikan. Kenapa orang kok mau menulis? Itu karena dia diilhami. Kalau nggak ada diilhami, dia nggak mau menulis. Gitu. Oke, dikit tuh nih ya, saya tanggapi ya. Oke. Saya mau menyapa yang lain juga habis ini. Ketika dia bilang tidak mungkin ada kesalahan, bahkan sebelum saya menunjukkan dalil untuk membuktikan adanya kesalahan dalam perjanjian baru Anda, saya sempat menegaskan lagi, benarkah statement Anda yang mengatakan tidak ada kesalahan dalam penulisan? Dia bilang iya. Disitulah saya tunjukkan dalil bukti. Ternyata ada kesalahan. Di John 15:25. Iya. Jadi saya tidak memberikan parameter atau memaksakan parameter Al-Qur'an terhadap ini penegasan yang ketiga kali dari Bang Ben Abraham. Di situ saya mengikuti, Pak. Iya, Bang Ben sudah menegaskan ini 3 kali ya, 3 kali, dan saya mohon untuk tidak diulangi lagi dan tolong dipahami. Biar kita tidak mubazir gitu. Quran ke Anda. Tapi Anda sendiri dan teman Anda yang mendefinisikan. Di situ kami mengikuti dengan bukti-bukti dalil. Ya gitu ya Pak Julius ya. Itu ya Pak Julius ya. Oke, udah nggak usah diulangi lagi. Udah berkali-kali kita tapi saya meluruskan sampai 10 kali nih. Iya, sampai 10 kali capek saya. Oke Bang Ewin. Nanti Bang Ewin. Pak Julius langsung saja. Kalau mau meluruskan tadi diilhami itu bukan berarti dia harus dituntun kemudian bagaimana manusia seperti apa. Jadi ilham itu saya catat nih Pak. Diilhami maksudnya adalah ilhami itu diinspirasikan, digerakkan. Kenapa dia menulis itu dia digerakkan, ya. Digerakkan. Tetapi kitab suci itu sungguh-sungguh ditulis oleh manusia. Ditulis oleh manusia. Iya, ditulis oleh manusia. Maka karena dia waktu itu punya pemahaman tentang ilmu pengetahuan. Kecuali Loh Batu ya Pak. Loh Batu tidak ditulis manusia tapi ditulis Tuhan Anda ya. Iya, kata Loh Batu, tapi yang tulisan yang lain itu kan ditulis oleh para imam. Iya. Jadi poinnya apa Pak? Poinnya apa di sini Pak? Poinnya adalah. Ya udah Bang Ben, jangan didebat dulu Bang Ben. Bang Ben udah stop Bang Ben. Udah stop. Kita mau nyapa yang lain juga. Kalau ditanggapi terus nanti nggak selesai. Aku boring jadinya karena yang lain juga harus ngomong gitu. Aku coba untuk mengatur waktu gitu. Ya. Diilhami itu bukan berarti semuanya otaknya manusia itu tidak ada pengaruh dari sisi manusia, tetap ada sisi manusiawi ketika dia menulis. Oke, udah intervensi aku udah tuliskan tadi. Udah, apalagi tetap ada unsur manusianya, karena apa, itu hanya refleksi iman. Nah, gitu. Iya kan yang nulis manusia gitu loh. Iya, memang. Nah, ya udah. Oke ya, clear. Bukan sesuatu yang turun dari atas, ditulis oleh manusia. Tapi diilhami, ya, digerakkan, diinspirasikan oleh Roh. Kemungkinan salah itu sesuatu yang manusiawi, Pak ya. It's normal. Kalau salah, iya. Ya, jadi berarti udah diakui ya. Oke, diakui kalau ada kesalahan ya wajar, namanya manusia ya kan? Nah, iya. Maka orang Kristen, orang Katolik tidak pernah mempermasalahkan ketika misalnya ada kekeliruan sejarah sedikit, ya. Kekeliruan sejarah, ya. Oke. Itu tidak memasalahkan. Kenapa? Jadi wajar kalau ada kesalahan. Oke, saya catat tuh. Oke. Terima kasih. Oke, kita sapa yang lain dulu ya. Oke, Pak Dani itu mohon maaf, Pak Dani belum bisa banyak bicara, belum saya kasih kesempatan bicara karena terjadinya tuh diskusi saling tanggapi pada akhirnya ya. Oke, baiklah saya akan sapa. Pak Julius langsung turun ya.
Padahal saya berharap Pak Julius menjawab pertanyaan saya gitu. Yang memiliki mengkanon itu siapa, yang berwenang gitu. Tapi Pak Julius malah turun. Oke, di sini kita sapa. Di sini sudah ada Bang Erwin. Assalamualaikum Bang Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Erwin. Waalaikumsalam. Strike to the point. Jangan bertele-tele. Gunakan bahasa yang singkat, cepat, padat. Saya mendengarkan dari tadi itu bulat-bulat ya, sudah dijelaskan tentang pelafalan. Tapi begini, sesuai dengan judul ya, siapa yang imani kitab suci. Saya menyimak dari tadi, sebenarnya penekannya di sini inginnya kan, apa yang dilakukan oleh orang Kristen sesuai dengan kitabnya dan apa yang dilakukan oleh umat Islam seperti itu. Tak kasih contoh supaya siapa tahu Pak Julius itu bisa mendengarkan. Saat di Al-Quran itu mengatakan seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi tajiduhu indallahi innallaha bima ta'maluna basyir. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan banyak di sisi Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat yang mau kamu kerjakan. Nah, siapa yang melakukan ini? Ternyata umat Islam melakukan sholat dan melakukan zakat. Dan satu lagi, aqimus sholata dzul qismi ila asaki laili wa qur'ana fajri inna qur'anal kujri kasamas huda. Jadi dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, di sini umat Islam melakukan ini yang dikatakan sebenarnya siapa yang mengimani, siapa yang percaya dengan kitab sucinya, dan siapa yang melaksanakan sesuai dengan perintah Sang Maha Pencipta. Yang diimani siapa Sang Penciptanya, perintah larangan seperti itu sesuai dengan kitab sucinya. Itu intinya sebenarnya. Silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Erwin. Oke, kita sapa di sini ada El. Halo El. Muslim dan Muslim El. Uni Muslim. Oke, silakan El. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya baca pertanyaan siapa yang imani kitab suci. Oh iya. Menurut saya, Nabi pertama itu kan Nabi Adam. Nabi Adam itu udah beriman. Kenapa disebut beriman? Karena dia kan disuruh masuk ke surga melalui pintu surga. Nah, sebelum dia masuk, jangan menurut saya CL. Ini tidak benar. Oh iya, maaf. Menurut Oke, izin kalau Muslim di sini aturannya ketat. Tidak boleh menurut saya. Oh iya, maaf. Di sini ini harus menggunakan dalil. Iya, maaf. Oke. Yang saya ketahui dari saya belajar ya, itu Nabi Adam itu masuk ke surga, disuruh membaca tulisan lafaz di atas pintu surga itu. Dalilnya El. Lalu izin. Mohon maaf saudariku, tidak bermaksud untuk merendahkan atau ini aturan komal saya. Muslim di sini tanggung jawabnya besar. Muslim dan muslimah. Bukan penjelasan dulu, tapi dalil dulu baru penjelasan. Begitu. Di sini. Dalil dulu kemukakan baru dijelaskan. Bukan penjelasan dalilnya belakangan. No. Itu muslim tidak boleh di sini. Maaf, di sini harus seperti itu. Kalau Kristen terserah lah. Kalau Muslim tidak boleh. Muslim dulu dalil dulu, baru penjelasan. Kecuali untuk memang yang porsinya boleh di dalil aklian, boleh. Kalau untuk memang sesuatu yang tidak mentafsir dalil akli, itu boleh. Boleh menurut pandangan saya itu begini tak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk ke konteks informasi, by dalil. Paham El? Izin saudariku, mohon maaf. Ini sudah saya sondingkan berulang-ulang. Siapapun yang masuk di komal saya akan menjadi narasumber. Poin yang harus dilakukan adalah kemukakan dalil baru penjelasan. Gitu El. Jadi dalilnya dibacakan dulu. Hadis apakah itu, minimal dari website pun boleh, tidak apa-apa. Bacakan dalilnya dulu, baru dijelaskan. Itu etik di dalam sini untuk umat Islam.
gitu. Kecuali ya memang sudah pro, maksudnya sudah terbiasa dan dia sudah menyebutkan dalil itu berulang-ulang, di Komal sana juga bilang itu, di Komal ini juga dia ngomong itu, di Komal itu sudah sering, dan dia hanya menyebutkan penjelasan saja karena sudah berulang-ulang ya, orang sudah maklum dan paham, maka boleh. Oke? Gitu El. Oke. Paham El? Saudariku yang cantik sayang? Ya, paham. Lempar dulu ke yang lain. Oke, terima kasih ya. Oh ya, di mute ada suara anak kecil, takutnya nanti di ban. Ya, saya tidak mendiskreditkan keilmuan seseorang, tapi saya memberikan aturan yang ini aturan pribadi saya yang tidak boleh diintervensi siapapun. Saya tidak mengizinkan umat Islam berbicara di sini tanpa dasar dalil. Ya, karena saya akan bertanggung jawab kepada Allah nanti. Oke, kita ke Woi dulu. Woi, ada yang mau disampaikan, Woi? Iya, tadi saya ini kan sesuai tema. Siapa yang mengimani kitab suci? Ya sudah pasti setiap agama meyakini kitabnya masing-masing. Dan saya juga sempat izin saya ganti L dulu ya. Oke, lanjut. Kemudian saya sempat mendengar perkataan dari Abang, di mana orang Islam Abang mana? Abang mana? Yang tadi. Lupa. Abang mana? Tahu yang mana yang bicara tentang sholat, tentang sholat. Kan tentang itu, sholat? kalau tentang sholat, ya. Tentang Bang Erwin, Bang Erwin. Erwin. Ya silakan, itu kalau memang diajarkan dalam Al-Quran, silakan imani. Itu kan kitab kalian. Kalian tentang sholat. Bukan itu, nggak usah dinasihati kami. Bukan, poinnya. Tidak ada tertulis. Apa argumentasi kamu? Taurat, kritikannya gitu. Jadi yakini saja kitab masing-masing. Kalau Al-Quran mengatakan sholat itu menghadap ke Ka'bah, silakan. Tetapi Taurat sendiri tidak menjelaskan sholat itu menghadap ke Arab, ya kan? Jadi silakan, imani saja kita masing-masing. Itu saja dari saya. Iya kan, disuruh. Ya, masalahnya di dalam kitab kamu, enggak tunggu. Di dalam kitab kamu itu ada perintah-perintah juga, woi. Aduh, iya, my God. Saya tahu. Ya, makanya saya bilang korban manusia nggak ada perintahnya. Iya, makanya saya mengikuti tema ibu. Iya, silakan kalian mengimani. Apa tema saya? Coba tema saya apa? Nggak paham itu nih, dijelasin iya, aja kan? nih, nggak paham. Iya, kalau silakan mengimani kitab kalian, dianjurkan sholat menghadap Arab. Ya emang nggak ada yang bisa ngelarang kok, woi. Lalu apa? Coba. Bukan itu. Siapa? Pertanyaannya, bolehkah kami mengimani? Judulnya itu bukan ini. Judulnya itu bukan bolehkah kami mengimani kitab kami? Baru kamu boleh jawab. Silakan. Tapi kami bukan itu poinnya. Siapakah yang mengimani kitab suci? Berani nggak kamu pertanggungjawabkan bahwa kamu benar-benar mengimani kitab kamu? Makanya saya mengimani. Itu loh. Makanya saya mengimani Injil dan Taurat. Injil dan Taurat mengajarkan sholat itu menghadap ke Arab. Jangan ada yang ketawa. Bagaimana ditutup kalau ketawa? Biar nggak. Iya kan? Ini bukan ya emang masing-masing enggak. Jadi saya mengimani Injil dan Taurat yang tidak mengajarkan sholat itu menghadap ke Arab. Aduh. Jangan ngomong barengan, please. Jadi imani saja. Kita ngomong barengan, please. Ini bukan saya sakit loh. Anda jangan. Udah, stop, udah, woi, udah, makasih. Makasih, udah. Udah, woi, udah. Biar dia paham. Udah. Jadi kepanasan. Mendingan saya turun, Bu. Iya. Aduh, dengerin. Turun aja. Dia mengkomparasikan turun di bawah antara Muslim dengan kekristenan. Siapa yang lebih mengimani kitab sucinya? Itu kok malah Anda bilang biasa, ya sudah imannya aja masing-masing. Lah, bukan itu masalahnya, woi. Aduh, pening aneh. Sakit kepala. Bang Jibril, silakan deh mau diomongin Bang Jibril. Singkat pada cepat. Come on. Enggak, sebenarnya dari tadi kan yang kita bahas kan soal siapa yang imani kitab suci. Iya, pembuktiannya gitu Bang Jibril. Nah, bukan. Sebenarnya lebih ke substansinya langsung aja. Jadi kalau memang ada orang Kristen yang
mengakui, oh saya mengimani kitab saya. Kitab yang mana? Yang Pilo, Josu, Mercio, Exius, Syaril, Vaticano, Sinaiticus, yang mana gitu loh. Dan kalau memang keluaran Textus Receptius itu yang Telendale, Coverdale, Matthew, Geneve, King James, yang mana gitu loh. Atau yang teks mana gitu, Samaritan gitu kan, Septuaginta, teks Mesorah gitu di SS gitu kan. Kalau yang LAI pun yang tahun berapa? Karena yang itu ada 7 gitu loh. Nah, jadi agama Anda yang mana, kitab yang mana gitu loh. Jadi yang pasti aja gitu loh. Itu sih lebih ke sana sih. Sakit kepala ya, karena sebenarnya tema ini tuh asik loh. Karena gini ya, mereka tuh gini premisnya, Bang Jibril ke kita. Kalian mengimani Taurat, Zabur, Injil, mana kitabnya? Makanya saya bawa tema ini gitu loh. Kalian ngerti nggak sih apa yang disebut dengan mengimani? Yaudah yuk kita buktiin deh siapa yang mengimani kitab suci gitu sebenarnya Bang Jibril. Iya, tapi yang mana? Karena kalau memang berdasarkan mereka bilang, oh yang paling tua itu Sinaiticus. Di Sinaiticus ada Barnabas. Kalian imani enggak? Jadi yang mana gitu loh? Jadi yang mana? Jadi yang mana itu gitu? Itu juga poin. Maksudnya juga terjemahan lama kah kalian imani, terjemahan baru kah gitu kan, NIV kah gitu kan. Kadang bingung juga lama-lama ya. Tadi Bapak tadi tuh sastra loh, ahli sastra, tapi pertanyaannya tuh kayak ya Allah, bukan ahli ya, maksudnya dia pembelajar itu, tapi kok dia masih bertanya. Kenapa kok di dalam Quran itu kok Nabi-Nabi Bani Israel diceritakan dalam bahasa Arab? Allahu Akbar, aku langsung bilang. Iya. Saya juga gak kepikiran seorang pembelajar sastra bisa bertanya seperti itu loh. Astagfirullah. Jadi kalau yang LAI juga yang mana, yang tahun berapa? Karena ada beberapa tahun yang lalu juga nggak sesama kayak yang sekarang gitu loh. Itu yang kayaknya kita tutup aja tema untuk ini ya, kita buka tema baru. Tema ini ya, karena nggak ada. Dari tadi teman-teman Kristen yang sebenarnya pun lari-lari ferry juga entah bawa apa-apa tadi kan. Sangat sulit mereka memahami yang dikatakan Umi itu. Padahal Umi simple ngomongnya, mereka sulit memahami. Ya bingung. Oke, saya tutup dulu buat di YouTube saya. Oke, ikhwah, kata si Kores, ikhwah, akuk udah selesai pada hari ini. Akuk ya, unik Rifa sudah selesai. Kores nih ya, model Kores nih, ini model Kores. Aku sudah selesai ikhwah dengan tema hari ini. Aku tidak dapat poin apa-apa dari teman-teman Kristen. Kenapa? Sebenarnya banyak hal yang mau aku bawa. Andai pun mereka bilang aku mengimani TB, kenapa kalian tidak percaya kepada kata Paulus? Hanya ada satu Allah bagi kita, yaitu Theos, dan satu Tuhan bagi kita, yaitu Yesus. Kenapa kalian bilang Theos, Kurios adalah Theos gitu kan? Kalian mengimani nggak sih? Kenapa ketika Yesus memerintahkan muridnya untuk menjual hartanya gitu, kalian nggak ngelakuin gitu? Kenapa ketika Yesus bilang kalau satu-satunya Allah yang benar, tapi kenapa kemudian Yesus dijadikan Allah? Itu juga aku mau buktiin kepada kalian. Kalau kami coba tunjukin apa dogma kami yang tidak sejalan dengan Al-Quran gitu. Itu sebenarnya. Oke, kita ganti tema guys. Saya akan close dulu untuk di YouTube. Teman-teman di YouTube, jangan lupa teman-teman di YouTube ya. Terima kasih atas partisipasinya lumayan. Alhamdulillah YouTube viewernya semakin hari semakin lumayan. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih atas kontribusinya di YouTube. Semoga channel Rifa MOW semakin besar ya, semakin bagus. Apakah sudah berhenti kah? Oh sudah, ini sudah mati ternyata. Amin. Iya, amin ya rabbal alamin ya. Dan bermanfaat untuk dokumentasi bahwa nanti anak-anak cucu kita akan melihat, oh ini ternyata diskusi lintas agama, gitu ya. Oh ternyata sudah close, alhamdulillah sudah close, terputus ternyata. Oke, kalau begitu kita stop di sini dan kita akan masuk ke tema. Mungkin ada ajuan tema, mungkin sudah ada post di sini. Ya, mungkin kita bahas tema lain lah mungkin ya, tema yang ringan-ringan lah. Tadi tema yang cukup mungkin ternyata sulit bagi teman-teman Kristen saya untuk memahami tema ini. Baiklah, besok-besok akan saya kasih tema yang mungkin mereka tuh cuma pengen tema Yesus Tuhan bukan gitu. Apa sih gitu kali ya. Udah lah ya Allah. Alaikum Fos. Fos silakan ajukan tema lah Fos. Ajukan tema lah apa gitu Fos. Ini ada R2 ini. Waalaikumsalam. Saha etanya ya? Kayaknya kenal nggak ya?
Nggak, kasih naik aja yang non muslim. Kalau nanti yang kirain ini si VR. Sorry. Saya pikir ini si VR. Ada salah satu teman Kristen saya namanya VR. Saya pikir itu Anda. Baik Pak Erwan. Terima kasih. Kita kasih kesempatannya non muslim dulu untuk kan. Oke, jadi siap. Kita di bawah aja nyimak. Siap. Nggak ada lagi teman-teman kita yang non muslim untuk naik, karena memang formasi seperti ini formasi yang sangat mengerikan bagi. Baiklah, kita force aja deh. Di sini force kamu tidak akan diperdebatkan dan tidak akan ditunjukkan problem-problem dalam kitab kamu. Bang Jibril akan saya tahan, Bang Ben akan saya tahan, Pak Dani akan saya tahan, Uktilona dan Bang Erwin saya tahan. Karena kalau Ami memang tidak pernah selama ini membahas kitab kamu, maka kamu khusus tanya Islam aja deh, Force. Silahkan kamu tanya. Di sini banyak narasumber yang insya Allah bisa menjelaskan, mungkin by logik, by literasi, by dalil, by hikmah. Silahkan Force. Karena kamu sendirian di sini, maka ironis. Ini muslim atau non muslim ya? Ironis nih. Ya, makasih Fos. Silakan Fos. Hanya apa, Jadi Fos? saya sudah bisa bertanya, Uni. Silakan, Dekku. Uni sudah makan belum? Belum, mau beliin makan. Beliin lah makan. Apa makan apa? McD aja. Kok nggak pernah lawan Mikana takut sama saya. Yaudah dong, kalau gitu silakan lanjut yang lain pertanyaannya, Pos. Oke. Bisa nggak lebih? Jadi ini saya simak tadi bahwa siapa ini Bunda Ami mengatakan dan teman-teman lain mengatakan bahwa Al-Quran itu dihafalkan ya. Oke. Aku bertanya ya. Jadi boleh, Dekku. Jadi kalau memang konsepnya dihafalkan, apa kepandaian kita juga terbatas gitu atau cara menghafal. Soalnya kalau aku baca-baca Al-Quran itu nih banyak sekali, sampai berapa sampai berapa buku, berapa kitab, ratusan lebih seperti itu. Di dalam satu kitab itu ada berapa juga ratusan ayat. Secara manusia apa memang bisa dihafalkan semua kah? Silakan, Nek. Karena di sini ada Bunda Ami tadi, jadi lebih baik kamu dibimbing sama Bunda Ami ya, sebagaimana Yesus pernah dibimbing Bunda Maria. Semoga Bunda Ami bisa membimbing dan bersabar ya, menyimak, dan tidak perlu lagi yang lain menambahkan biar kita tidak berulang. Silakan Ami dijawab pertanyaan saudara kita Fos. Ami, silakan. Dengar tadi. Ami cuma dengar Ami. Bentar Ayah, 5 menit lagi. Silakan tanya lagi, ulangi lagi Fos. Tadi sama Bunda Ami. Iya, apa pertanyaannya? Oh, lagi teleponan sama ibu, lagi NTL. Ibu, bentar. Oh, yaudah, beko lah. Lanjut dulu. Nevo lanjut NTL dulu. Salam kan NTL di. Yep. Oke. Pak Dani, silakan Pak Dani. Pak Dani kerja, Pak Dani. Ini dia yang paling senior. Jadi pertanyaan coba diperjelas supaya lebih spesifik itu, supaya tidak ngambang nanti saya menjawabnya. Oke Pak Dani, terima kasih. Jadi mungkin saya perjelaskan lagi. Sebenarnya pertanyaan saya hanya mengulangi kata teman-teman tadi bahwa Al-Quran itu sebenarnya bukan ditulis sih dasarnya, tapi dia berdasar dari hafalan seperti itu. Dan saya konfirmasikan ke Uni tadi bahwa Al-Quran itu memang dihafalkan secara manusia kan Pak Dan, dimana kita juga memiliki keterbatasan seperti itu. Kalau sekarang kan ada laptop, jadi apa yang kita tidak ingat bisa kita simpan di data-data seperti itu. Nah, saya sendiri juga ingin mempelajari Al-Quran seperti itu. Dan saya menemukan memang di Al-Quran itu banyak kitab loh. Kenapa kamu belajar Al-Quran? Mau ngelamar Cebi ya? Enggak.
Maksudnya begini, Uni. Jadi di dalam satu kitab itu ada berapa ayat sampai ratusan. Secara manusiawi, kalau memang dasar hafal, apakah pendapat bisa kamu menghafal Al-Quran tapi sunat dulu ya? Itu jadi pertanyaan saya secara manusiawi. Ya, lanjut canda. Lanjut Pak Dani dijelaskan. Kasihan nih dibimbing ini. Ya, jadi kalau untuk menghafal Al-Quran nanti Pak Dani nggak simak pertanyaan aku. Ya kan kita lagi nyantai, Fos, nggak ini lah. Kita kan lagi nyantai aja. Lanjut. Jadi tolong Pak Dani berikan jawaban yang jujur, yang sistematis, yang memang lu nuduh Pak Dani suka bohong gitu. Ya anak. Ya jadi Pak Dani. Jadi kalau untuk menghafal Quran secara keseluruhan dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas hafal murni 100%, maka itu pertama membutuhkan waktu, dan kedua juga harus orang yang benar-benar bersih. Dalam arti kata bersih di sini perbuatan maksiat yang dihindarinya. Itu yang pertama. Kalau orang masih mendengar kemaksiatan, sulit untuk menghafal secara keseluruhan. Tetapi kalau untuk sebagian iya bisa. Tetapi kalau untuk keseluruhan boleh dikatakan tertutup kemungkinan itu. Makanya para penghafal itu selalu menjauhkan pandangan telinganya daripada sesuatu hal yang bersifat maksiat. Itu dulu. Kalau kita sudah lepas dari kemaksiatan, baik dari pandangan maupun dari pendengaran, itu bisa hafal. Tapi kalau dia sudah masuk ke maksiat lagi, hafalan itu secara otomatis itu bisa secara sendirinya akan hilang. Nah, itulah keanehan daripada Al-Quran. Aneh tapi nyata. Itu boleh ditanyakan lah orang-orang yang sudah paham itu. Aneh ya, mungkin bagi Fos sulit, tapi karena kita beda, kami umat Islam ini diberi Roh Kudus, maka bagi kami mudah saja begitu. Kalau Fos kan nggak punya Roh Kudus, makanya bagi Fos tuh kayak nggak mungkin. Ya kan nggak punya Roh Kudus, makanya jadi kayak kami lah punya Roh Kudus. Iya, aku tanya sama Pak Dani kok. Boleh menambahkan secara fakta dan statistik aja. Boleh. Gini Bang Fos. Al-Quran itu 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat, dan sekitar 668.000 kata. Nah, ini kalau kita hitung Alkitab dibandingkan dengan Alkitab, itu ada 66 kitab dengan 31.000 kata. Nah, di 31.000 ayat. Alkitab itu 6 kalinya Al-Quran. Dan kalau ditanya lagi Alkitab yang mana? Yang Syrian 61 kitab, Protestan 66, Roman 73, Koptik 75, Karismatik 76, Greek Orthodox 78. Siapa yang menjawab saya ini? Siapa yang menjawab pertanyaan saya? Jibril. Jibril, Anda keluar konteks dari jawaban saya. Bukan. Jadi secara statistik saya diberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi ketika pertanyaan saya nggak nyerang. Saya nggak nyerang. Tenang. Ya udah, kita manjakan aja lah dia, Bang. Itu mengerikan menurut Fos, mengerikan itu, informasi begitu tuh menakutkan buat Fos, Bang Jibril. Sudah tajam itu, Bang Jibril. Enggak, itu statistik. Kita cuma 1/6-nya Alkitab. Gitu. Al-Quran itu cuma 1/6. Anda boleh nanya saya. Enggak, saya nggak mau nanya. Saya nggak mau nanya. Saya nggak mau nanya, Fos. Mau nanya. Saya cuma membandingkan secara statistik dan fakta itu aja. Kesempatan Fos nanya deh. Ya, jangan inilah Fos, jangan kayak tendensis gitu dengan jawaban gitu. Itu nggak nyerang loh, maaf kalau nyerang maaf. Artinya gini loh Fos, yang dimaksud Bang Jibril, kalau merasa terserang minta maaf. Yang dimaksud Bang Jibril, artinya Quran itu hanya 1/6-nya kalau dari jumlah total ayat
Jadi bukan hal yang nggak masuk akal untuk dihafal gitu loh. Karena Alkitab ternyata lebih banyak. Itu aja sebenarnya yang dimaksud Bang Jibril. Ya dia nggak mau mendengarkan itu karena itu terlalu menyakitkan. Iya, maaf. Kalau terasa menyerang, maaf. Dimaafkan. Mungkin tanda-tanda tersentuh hatinya itu. Dia ini sudah lama tersentuh, apalagi sejak lihat Cebi. Mungkin begini ya, saya sedikit menambah ya, Bang Fos ya. Memang di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan ya, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yaj'atu bi ayatina illa inadzalimun ya. Al-Quran itu sesungguhnya adalah ayat-ayat yang benar yang ada di dada orang-orang yang berilmu. Nah, ini jelas. Jadi Al-Quran ini memang kalau orang itu bisa menghafal, berarti itu pertanda orang yang memiliki ilmu. Nah, yang menghafalkan Al-Quran ini harus sudah lulus dulu dengan metode-metode yang diterapkan untuk sang penghafal. Ya mungkin kalau kita bersuci, kita harus keadaan pemikiran yang bersih, harus memang berniat untuk menghafal Al-Quran, harus fokus, tawadhu, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah pasti. Tapi ada metode-metode lain sebelum menghafal Al-Quran itu pastinya dari huruf hijaiyah saja harus jelas, harus tepat, harus fasih seperti itu. Bahkan penghafal Quran itu kalau dari dasar melafalkan satu huruf saja itu bisa berhari-hari. Contoh ba gitu ya. Kalau dirasakan itu memang belum sesuai dengan kaidah ilmu yang diterapkan, itu belum boleh berubah menghafal menempatkan diri pada satu huruf hijaiyah, apalagi pada huruf-huruf tertentu seperti H yang harus memang bersih, mengeluarkan suara tanpa ada desis angin keluar dari tenggorokan, menempatkan diri huruf sin, sya seperti itu harus di ujung lidah, di atas lidah seperti itu. Itu metode-metode yang memang diterapkan untuk untuk penghafal Quran. Nah, metode ini ada nama-namanya sebelum sebagai penghafal. Nah, itu pun setelah proses itu dijalani, nanti ada syarat lagi. Sebelum menghafal Al-Quran itu harus hafal dulu surat Yasin atau juz 30, juz yang terakhir itu, ketika beberapa surat di juz 30 itu nanti harus menghafal dulu surat Al-Waqiah, baru itu mengawali. Nah, nanti ada contoh ya, metode itu metode thariqah tasalsuli ya kan, itu mengulang-ulang ayat dari satu ayat itu untuk disetorkan, itu berhari-hari sampai memang pelafalannya tepat. Nah, nanti setelah itu setor lagi, maunya hari ini 5 ayat gitu ya, hari kedua besok harus setor 2 ayat. Nah, waktu kita setoran 2 ayat itu harus mengulang lagi dari ayat pertama, begitu terusnya. Nah, nanti singkatnya setelah orang itu menghafalkan semuanya, hafal 1 lembar itu pada hari tertentu harus mengulang dari awal, terus bertambah, mengulang lagi dari awal, bertambah lagi 1 ayat. Begitulah prosesnya. Nah, setelah jadi penghafal pun tidak boleh terus kita tinggal diam. Itu ada prosesnya lagi, murojaah, itu ada nama-namanya. Inilah kesempurnaan Al-Quran. Jadi dalam konteks makanya tadi ada judul siapa yang mengimani, ini ada korelasinya. Penerapan umat Islam ini luar biasa. Penghafal Quran manfaatnya apa yang saya katakan tadi, orang-orang yang memang di dadanya ada yang berilmu. Siapapun penghafal Quran, kita pastikan orang itu adalah orang yang berilmu. Begitu nih. Silakan. Oke, aku baru baca buku barusan kan, buku hadiah dari Mbak Hida di halaman ke-62. Oke, silakan lanjut. Indonesia Muslim atau non Muslim nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya hanya menambahkan apa yang disampaikan tadi Bang Erwin ya, atau ini saya menambahkan terutama di dalam Al-Kahf di ayat pertama, ayat kedua, di situ udah jelas. Saya baca terjemahan aja.
Kalau ini saya kurang fasih, takut nanti salah harkat atau salah tajwidnya. Karena saya juga masih belajar membaca Al-Quran ini. Uni, alhamdulillah, walaupun mualaf dalam waktu 3 atau 4 bulan kita bisa sangat mudah membaca atau menghafal Al-Quran. Nah, yang saya pelajari pertama itu di ayat pertama, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya diberi dan tidak menjadikannya bengkok. Maksudnya tidak menjadikan bengkok ini maksudnya jalan yang membimbing jalan kita yang lurus, maksudnya begitu. Inilah sambungannya terus 1, 2, 3 dan 4. Nah, di sini saya pelajari terus. Alhamdulillah mudah, sangat mudah, masih mudah kita membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran daripada kita belajar bahasa Inggris. Mungkin itu. Hanya itu nih. Oke. Nah, karena ada beberapa keluarga saya juga mualaf, ya semuanya mempelajari. Ya, Masya Allah sampai menetes air mata lah semuanya nih. Karena kebesaran Allah memang selama ini dalam keadaan jahiliyah lah dulunya. Ya, kita hijrah gitu. Mungkin itu wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kasih info sedikit dong, kasih info. Jadi aku baca buku nih ya. Di sini di halaman ke-62-nya gini nih bacanya. Lukisan Apollo dari sebuah ukiran Romawi dalam dunia kuno. Dewa matahari secara khas digambarkan memancarkan 7 sinar di belakangnya tuh. Dalam buku Mesir Book of the Dead, mereka dikenal sebagai 7 roh dari Ra. Wah, jadi ingat tanda 7. 7 roh Tuhan. Dalam tradisi kuno Ibrani sebagai 7 kekuatan dari cahaya. Wah, bawa cahaya nih. Wah, kok mirip. Bener-bener khayalan dewa matahari yang sama yang digunakan untuk menggambarkan Kristus. Bukan gua loh yang ngomong. Serius. Ini bukan gua yang ngomong. Padahal gua mau. Iya, itu kenapa? Karena itu nih, di setiap lukisan Kristus di atasnya pasti ada bulatan kuning. Nih. Ingat nih bukunya nih. Nih, ya. Nih bukunya. Dan ini bestseller nih. Konon kabarnya bestseller. Nah, terus ini. Tuh. Dan digunakan untuk menggambarkan Kristus. Gokil coy. Wih, gokil. Kok iso yo? Kok iso ngono yo? Piye iki? Jadi piye iki? Ya mbo. Lah kok iso? Kok mirip-mirip ngene iki maksudnya apa ngono? Mirip ya. Piye iki ceritane? Fahami dalam hati ini. Lah ngono kuwi. Nek aku ki yo manut wae. Lah piye? Cari penulis wis melu wae. Jari ki penulis wis iki penulis jenenge sapa ya? Sik tak baca sik. Penulis iki Jonathan Black iki jenenge bukan ustad iki. Mesti iki. Iki udah ustad, ini bukan ustad ini. Jonathan Black iki namanya nggak Islam. Jumat itu. Tuhan juga pernah sholat Jumat itu. Tetangganya Bang Jibril itu. Iya. Apalagi Fos. Silakan dimanjakan Fos saudara kita ya. Mana tahu dia habis sunat besok. Jadi begini Uni. Saya belum buat dapat Fos Uni Rifa. Sekarang ada yang leser nggak sakit? Hah? Disunat. Ada yang laser Fos. Sakit Fos, jadi jangan takut. Takutnya nanti menghafal Al-Quran berat, harus disunat lagi. Fos, lagi Cebi nggak mau Cebi nggak mau juga terima kamu kalau kamu nggak sunat. Serius Fos. Cebi udah bilang sama aku, dia nggak mau terima kamu kalau kamu nggak sunat. Jadi elektrocutter itu begitu didekatkan jadi langsung putus Fos. Gitu. Anda tinggal di anestesi pakai anestesi lokal. Ya. Pakai elektrocutter Mbak Ami. Jadi elektrocutter itu setelah kita di anestesi lokal dideketin gini udah terbakar udah lepas. Enggak lah. Untuk Fos lebih bagus, lebih enak ini sunat hati, ya nggak Fos? Sunat hati. Kalau Bang Jibril dulu mah pakai kapak ya Bang. Saya rasa gemetarnya orang mau bersunat ini lebih gemetar pengantin baru Bang Fos. Ami jawab dong pertanyaan aku. Boleh. Pertanyaannya. Ami pun nggak mau lo terima kalau nggak sunat loh. Iya sunat dulu dong, tapi jawab pasti jawab. Jawaban Ami enggak. Jadi ya aku. Tapi kalau kamu dapat Ami, kamu dapat Cebi sama aku loh.
Berani. gratisannya. Jadi begini Ami, yang saya dengar di bawah bahwa Ami mengatakan Iya, ya. tadi, Ami katakan tadi bahwa Al-Quran itu tidak didasari dengan tulisan. Apa benar atau betul? Tidak betul. Oh, pada perkembangannya tidak didasari dengan tulisan. Gimana nih pertanyaannya, tidak didasari dengan tulisan? Memang bahwa Al-Quran itu ini ya, Al-Quran itu turun tidak kitab gitu, tidak berbentuk kitab yang diturunkan. Verbal revelation. Nah, kemudian dalam perkembangan pengajarannya itu memakai alat bantu untuk mengajarkan Al-Quran itu memang pakai kitab. Kita pun bukan pakai kitab, pakai suhuf mushaf, pakai lembaran-lembaran. Jadi jangan dibayangkan saya kepada anak-anak murid saya yang misalnya masih kecil-kecil itu dari kecil sudah langsung menekankan bahwa Al-Quran itu nggak turun kayak kitab gitu. Itu keren penting. Ini keren banget isi bukunya. Lanjut. Ya. Nah kitab itu dan kalau dalam Al-Quran term kitab pun itu ditujukan ke misalnya zalikal kitab gitu. Kitab ini itu ayat yang disuarakan itu loh. Enggak yang kitab ini kemudian mushaf, itu bukan, Fos. Kan dalam kitab juga bilang kitab ya. Dalam Al-Quran kan juga bilang kitab ya, memakai kata-kata kitab juga. Tetapi kitab yang dirujuk oleh Al-Quran itu sendiri adalah ayat-ayat Allah tadi. Bukan bukan buku yang dikatakan oleh Al-Quran tentang kitab. Gitu loh, Fos. Nah, masalahnya apa, Fos? Oke, baik. Itu akan timbul pertanyaan sih. Memang inti dari pertanyaan saya, soalnya kan Ami mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak berdasarkan dari tulisan, tapi hafalan gitu loh. Apa benar itu, Ami? Saya bingung tentang berdasarkan itu, bahwa memang Al-Quran itu turun, memang tidak berbentuk buku, tidak berbentuk lembaran, tapi lafaz gitu. Dan kemudian memang dalam penjagaannya, salah satunya selain hafalan itu juga dituliskan. Dituliskan di dalam lembaran-lembaran gitu. Tapi kalau misalnya dasar yang menurut Fos adalah tidak ada tulisan sama sekali, ya salah dalam perkembangannya. Kemudian Al-Quran itu dituliskan, dibaca, dihafal. Poinnya apa sih, Fos? Bentar, Fos, aku mau kasih literasi nih, Fos. Poinnya apa sih? Maksudnya Al-Quran itu adalah kalam dari Allah. Nah, ada yang dilafaz gini. Poinnya gini. Pokoknya mau ditulis, mau dihafalkan, kalau itu sejalan maka itu Al-Quran. Udah, itu aja poinnya ya. Bukan berarti yang tertulis juga bukan Al-Quran gitu. Ya. Jadi gini loh, Fos. Aku mau kasih literasi. Jadi sejak turun Al-Quran kan verbal revelation, Fos. Para sahabat ini juga tidak berdasarkan tulisan, Fos. Jadi dia menghafal apa yang dilafazkan oleh Rasulullah. Dihafal semua oleh para sahabat. Dalam perkembangannya ada yang namanya alat bantu. Ketika ada yang namanya ditemukan alat tulis, media penulisan. Misalnya kalau dulu dari pelepah kurma, ada beberapa sahabat yang menuliskan hafalannya pada pelepah kurma. Terus ada yang menuliskan pada kertas atau papirus. Jadi yang namanya suhuf atau mushaf itu adalah alat bantu aja, Fos. Tapi kita Quran tidak mendasarkan keaslian keoriginalan teks ini pada yang namanya kitab, tidak, tapi pada hafalan yang dihafal secara turun temurun, dan ini bersanad, Fos. Jadi ketika seorang hafiz, dia pasti punya guru, dan itu dirunut sanadnya itu pasti ketemu, Fos, sampai Rasulullah itu nanti. Itulah hebatnya Quran, Fos. Nanti oke, Pak Bet, thank you. Tapi pertanyaan saya sebenarnya mudah sih dipahami. Jadi kita tahu tidak bisa dipungkiri bahwa kemanusiaan
kita sebagai manusia kan memiliki keterbatasan seperti itu. Misalnya saya contoh kan zaman sekarang sudah punya laptop. Ketika kita menyusun berapa lembar aja kan kita harus ketik. Iya kan, yang kesusahan kan biar kita nggak lupa. Kamu, Fos, kok kamu menjengkal orang-orang Islam? Fos, justru ini saya tuh punya keterbatasan. Yang sudah memasuki ke intinya potong orang, Fos. Yang menghafal Quran itu banyak orang. Jadi pertanyaan saya, Ami. Pertanyaannya itu apa? Jadi pertanyaan saya, Ami, secara manusia, saya kan manusia juga kan, Ami juga kan manusia. Kamu kan anak Tuhan kan? Itu dan adalah Tuhan. Maksudnya begini, kan gitu. Maksud saya begini. Anak Allah adalah Allah. Kamu kan anak Allah, berarti kamu Allah. Jadi pertanyaan Fos ini, mustahil seorang manusia itu yang pemikiran terbatas bisa menghafalkan Al-Quran yang sebanyak ayat. Mungkin itu Fos bilang. Itulah inti pertanyaannya, benar nggak? Mustahil seorang manusia yang keterbatasan pikiran mampu menghafalkan sebanyak ayat tersebut. Mungkin itu ya, Fos. Justru di situ, Fos, Quran ini tidak dihafal oleh satu dua orang aja. Tapi oleh banyak orang, ribuan bahkan jutaan orang, dan ini turun temurun dari generasi ke generasi. Fungsinya apa? Ketika ada satu dua orang yang mengalami, misalnya dia mengalami penurunan ingatan, ini masih ada yang lain yang bisa menghafalkan. Masih ada yang lain yang bisa menjaga hafalan itu. Itulah fungsinya. Kenapa Quran ini dihafal oleh segitu banyak umat muslim. Dan itu dilakukan turun temurun dari generasi ke generasi. Bukan cuma sedikit atau segelintir orang. Itu, Fos. Jadi Bang Fos harus juga paham begini ya. Al-Quran itu kan juga banyak menjelaskan bagaimana orang ini berbeda-beda dalam kemampuan. Makanya Allah itu mengatakan seperti di dalam Al-Quran itu jelas dalam memberikan sesuatu itu tuh sesuai dengan kemampuan. Nah, siapa sih orang yang bisa menghafalkan Quran? Kan begitu. Nah, pastinya orang yang izin turun. Siapa Dani? Ya bentar lagi saya mau close juga. Saya mau melalak orang-orang di sini. Orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Bang Flos bertanya begitu? Karena Bang Flos kan melihat fenomena nih, IQ orang berbeda-beda, kemampuan orang berbeda-beda. Nah, di dalam Islam itu tidak semua orang yang bisa menghafalkan, tapi banyak, bukan semua orang. Nah, tetapi umat muslim selalu berusaha untuk bisa membaca. Bagi yang tidak bisa menghafalkan, ia membaca, mempelajari dengan kaidah-kaidah ilmu. Bagi yang mampu menghafalkan, lebih bagus. Nah, di sinilah orang ini berlomba-lomba untuk belajar. Yang mampu menghafal, ya pahalanya pasti berbeda. Kan begitu. Nah, di sini nilainya Allah lah yang menilai, seperti itu Bang Flos. Jadi nggak terus orang ini gimana gitu kan, nggak usah, nggak orang buta, Fos, bisa ngafalin Quran. Ya. Ini bentar dulu. Siapa yang bicara dulu nih? Utilona atau Bang Ironis nih? Saya sebentar menambahkan. Ini cerita atau kenyataan ya, anak yang baru mualaf dari orang tua mualaf dimasukkan ke pondok tahfiz Al-Quran dalam waktu 1 tahun, alhamdulillah habis 30 juz. Mau buktikan nanti saya kirim gitu. Itu kan Utilona. Utilona silakan. Kita mau close, silakan. Utilona, sayang, darling. Come on, darling. Ya, udah kedengeran saya. Satu lagi buat siapa? Fos ya yang nanya tadi. Coba googling Naja ya. Dia itu masya Allah seorang hafiz Quran. Tahun 2019 dia ada di RCTI. Jadi di RCTI ya. Naja, iya. Naja ya Unia. Di RCTI setiap Ramadan itu selalu ada hafiz Quran Indonesia. Naja ini adalah anak penderita lumpuh otak.
kita taunya dia disebutnya cerebral palsy. Secara logik ya, namanya orang ya, Bang Fos. Otak itu adalah sumber kognitif kita. Tapi anak ini divonis lumpuh otak dan masya Allah dia hafal Al-Quran 30 juz 10 bulan. Ini semua membolak-balik kalau aku bilang Fos otak sehat nggak apa Bible satu pun. Makanya gini Bang Fossato, kami Muslim ya siap. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bang Fos, kami Muslim itu percaya insya Allah penjagaan Allah atas Al-Quran itu memang nyata. Seandainya di seluruh dunia ini Al-Quran dibakar atau tidak ada tulisan satupun, tetapi ketika para hafiz Quran itu masih hidup, insya Allah Al-Quran akan bisa dituliskan kembali. Itu aja. Ya intinya tadi hafal atau tidaknya Al-Quran itu bukan dari intelektualitas, bahkan tadi sudah ada bukti ya, yang bahkan fungsi otaknya pun tidak sama seperti Fos gitu ya, bisa menghafalkan Al-Quran. Nah Fos otaknya sehat gitu kan, normal ya kan, jangankan Al-Quran, Bible aja nggak hafal kan, kasihan banget gitu. Itu aja ya intinya. Begini ya mungkin ada kita closing statement dulu aja, udah nggak usah tanya-tanya lagi, udah mau tutup, aku mau tutup banget Uni. Iya. Jangan tajam-tajam banget. Aku mau tutup ini Fos, mau tidur, nggak mau kelayapan, mau kelayapan aku mau ke kamar lain. Padahal saya ada kesempatan loh mau tanya sama Ami. Besok lah, nanti saya bikinkan khusus kamu ngomong sama Ami nanti. Ami menjawab Fos judul. Silakan, monggo, thank you. 53 jam.